kita bicara mengenai jenis-jenis dari fungsi, karena fungsi real itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah fungsi polinom. Kita akan bicara mengenai fungsi polinom. Ya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu kalau saya tuliskan begini, fx ini A0 tambah A1 x pangkat 1 tambah A2 x kuadrat sampai seterusnya sampai ditambah AN x pangkat N. Dengan AN ini AN ini tidak boleh sama dengan 0. Ini dikatakan, ini disebut dengan fungsi polinom pangkat N. Nah, ini fungsi polinom pangkat N. Nah, ambil contoh misalnya begini. Saya punya contoh seperti ini. Saya punya ini 1 ditambah 2x. Nah, berarti ini polinom, katakan pangkat 1. Saya punya begini, fx sama dengan 1 min 3x kuadrat plus 10x pangkat 5. Nah, maka yang kita lihat untuk mengatakan polinom pangkat berapa, sekarang kita lihat yang muncul di pangkat di situ tertinggi, polinom pangkat 5. Ya, dan seterusnya. Kalau misalnya begini, misalnya dengan 10, apa ini dikatakan polinom pangkat 0. Atau orang mengatakan ini namanya fungsi konstan. Ini fungsi yang bernilai konstan. Adapun yang ini kan ada terkenal, ini namanya fungsi linier. Ini ya. Jadi ini fungsi konstan, ada fungsi linier. Nah, saya kasih contoh misalnya kayak gini. Fx sama dengan 1 plus x kuadrat. Nah, ini namanya polinom pangkat 2. Orang katakan ini fungsi kuadrat. Nah, ini ya. Jadi fungsi ini fungsi dasar dulu yang saya berikan. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Sekarang ini fungsi konstan. Untuk yang ini, jadi pangkatnya yang ini aja, berarti semua 0 kecuali ini. Nah, kalau saya punya seperti ini, saya punya gambarnya seperti ini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, katakanlah, ini nilainya A0. Nah, itu ya. Di sini nih grafiknya ini. Nah, kalau kita melihat seperti ini, domainnya berapa ini domainnya? Domainnya berarti sepanjang sumbu X ini. Berarti di sini mulai dari tak hingga, min tak hingga sampai tak hingga. Dan ini saya katakan sebagai bilangan real. Lantas ringnya berapa kalau gitu? Ringnya itu di sumbu Y ini berapa? Ya ini aja, berarti adalah himpunan yang isinya adalah A0. Itu kalau kita bicara mengenai fungsi konstan. Sekarang kita lihat fungsi linier. Fungsi linier. Linier bentuknya seperti ini, fx sama dengan A0 ditambah A1x. Ya, ini A1x-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Itu ya. Tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kalau saya punya seperti ini, saya gambarkan. Nah, jadi ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Nah, bisa jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi berupa garis. Ya.
gambarnya berubah garis. Nah, ada juga yang gambar seperti ini kalau sekalian. Jadi seperti ini bisa jadi. Sekarang kapan ketika dia dalam kondisi merah ini? Nah, kondisi merah ini kalau A1-nya itu positif. Sedangkan yang hijau ini kalau A1-nya itu negatif. Nah, A1 ini disebut dengan gradien dari. Disebut dengan gradien atau kemiringan garis. Di gradien ini, kita lihat gradien ini bisa negatif, kalau negatif seperti ini, kalau positif seperti yang merah. Gitu ya. Nah, lantas sekarang domainnya berapa domainnya? Untuk fungsi linear ini domainnya. Domainnya sebanyak X, sebanyak X. Berarti mulai dari min tak hingga sampai tak hingga, atau bisa katakan domainnya adalah R. Sekarang ringnya apa ringnya? Ringnya juga dari Y, kita lihat ya. Jadi bisa dari bawah sampai atas dari sama. Berarti min tak hingga sampai tak hingga. Atau bisa saya katakan ini juga R bilangan real. Itu kalau fungsi linear. Sekarang kita bicara mengenai fungsi kuadrat. Ya. Oke. Jadi fungsi kuadrat itu bentuknya seperti ini. Fx sama dengan A0 ditambah A1x kuadrat ditambah A2 A1x A2x kuadrat dengan A2 nya ini tidak boleh 0. Kalau 0 nanti akan menjadi fungsi linear. Kalau ini misalnya tidak 0, maka A2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang grafiknya berupa apa ini? Grafiknya ini berupa parabola. Gitu ya. Grafiknya berupa parabola. Nah, jadi kita akan lihat grafiknya ini ya. Grafiknya ini berdasarkan kondisi hari ini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, sekarang akan kita lihat akan kita gambarkan grafik dari parabola. Katakanlah ini saya punya sumbu X. Ini juga sumbu X. Ini juga sumbu X. Nanti Y-nya bisa di mana aja. Ya. Sekarang gini, kemungkinan parabola itu seperti ini. Tidak memotong sumbu X. Kemungkinan memotong sumbu X di segini, di satu titik. Atau memotong sumbu X di dua titik. Kasus ini tergantung bentuk seperti ini. Namanya ini terbuka ke atas. Ini parabola terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, maka kita lihat ini A2-nya itu positif. Ini juga sama. A2-nya positif. Ini juga A2-nya positif. Di dalam parabola seperti ini, parabola ini, saya mengenal bentuk diskriminan D, ya. Saya bentuk nilai D. D itu adalah diskriminan. Nilainya apa kalau ini? Kalau Anda sering mengenal A kuadrat AE kuadrat ditambah BI tambah C, D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti itu apa? Berarti adalah ini A.
1 kuadrat dikurangi 4 AC. AC-nya itu adalah A2, A0. Nah, sekarang bentuk ini kita lihat bentuk-bentuk yang tidak berpotongan dengan sumbu X ini, itu D-nya adalah negatif. Kalau ini D-nya sama dengan 0. Kalau memotong lebih 2, ini D-nya itu lebih besar 0. Ya. Nah, sekarang saya punya grafik yang begini. Bisa jadi begini. Bisa jadi juga begini. Memotong di 1 titik. Atau bisa jadi begini. Memotong di 2 titik. Nah, kalau yang biru ini gimana? Yang biru ini A2-nya adalah negatif. Semua negatif. Jadi kalau gitu, untuk ini berarti A2 negatif dan D-nya sama dengan 0. Untuk yang ini berarti A2-nya negatif, D-nya lebih besar daripada 0. Yang ini D-nya negatif, A2-nya lebih besar daripada 0. Perhatikan, sekarang kalau bentuk ini adalah bentuk pertama, yang ini bentuk kedua, yang ini bentuk ketiga, yang ini bentuk keempat, yang ini bentuk kelima, yang ini bentuk keenam. Perhatikan contoh ini. Saya punya ini. X sama dengan 2 plus X kuadrat min 2 plus X min X kuadrat. Nah, saya gitu ya. Perhatikan dari sini. A2-nya apa? A2-nya ini negatif. Ya, A2-nya negatif. Sekarang D-nya berapa D-nya? D-nya itu adalah A1. Di sini A1-nya ini A1-nya 1, A1-nya 1 kuadrat dikurang ini 4 kali A2-nya ini min 1. Min 1, kemudian A0-nya adalah 2. Jadi ini nilainya sama dengan 1 dikurangi min 4 kali min 1, 4. 4 kali 2, 8. Berarti ini 9. Jadi kalau gitu bentuk nomor 1 ini ada. Bentuknya mana ini? Nomor 1 ini? Nomor 1 ini adalah A2-nya negatif. Berarti ini yang biru. Terus D-nya lebih besar 0. Yang kanan. Berarti ini. Di bentuk nomor 6. Jadi ini bentuknya. Nanti nomor 6. Jadi ya. Nah, sekarang lagi misalnya gini. Fx sama dengan 1 plus X kuadrat. Kan ini A0-nya itu 1, A1-nya itu 0, A2-nya itu 1. Nah, kalau A2-nya 1 ini berarti positif. Berarti nanti yang grup merah. Ya. Sekarang tinggal dicari D-nya. D-nya adalah A1-nya dikuadratkan 0 dikurangi 4 kali A1 1 kali A2 1 kali A0 1. Ini sama dengan minus 4. Kalau minus 4 berarti ini. Nah, berarti ini bentuknya adalah nomor D-nya negatif, A2-nya positif, berarti bentuknya nomor 1. Sekarang kalau saya punya seperti ini. Saya punya bentuk agak beda misalnya gini. Fx sama dengan 2x min 1 kuadrat ditambah 3. Nah, bagaimana menentukan ini? Nah, ini caranya diuraikan dulu. 2, ini saya kuadratkan ya. X kuadrat min 2x
plus 1 ditambah 3 gitu ya. Dan ini sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Kalau gitu ini dari sini berarti A0-nya berapa? 5. A1-nya sama dengan minus 4. A2-nya sama dengan 2. Nah, ini udah positif. Kalau A2 positif berarti grup atas, grup merah. Ya, grup yang merah. Tinggal sekarang cari D-nya. D-nya sama dengan min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 5. Berarti ini sama dengan 16 dikurangi ini 40. Sama dengan min 24. Ini negatif. Kalau negatif berarti nomor 1 lagi. Ya, gitu ya. Bentuknya nomor 1. Oke, ini contoh-contoh dari parabola. Permasalahan kita sekarang, bagaimana menentukan domainnya sekarang? Nah, perhatikan ya. Domainnya mana sekarang? Jadi kalau kita bicara domain, ya, domainnya perhatikan ya. Domainnya seperti ini. Kalau domainnya seperti ini, nanti domainnya semua ini. Domainnya ini kita perhatikan. Bagaimana domainnya? Domain fx ini. Ya. Jadi kalau kita lihat domainnya ini, berarti ini sepanjang semua X. Jadi domain ini akan sama dengan bilangan Y. Perhatikan ini ya. Ini sampai ke sana terus. Ini terus, ini terus, ini terus, ya terus gambar ini terus. Jadi di semua X ini domainnya sama. Yang berbeda itu adalah ringnya. Oke, sekarang permasalahan kita bagaimana cara menentukan ring dari fungsi kuadrat. Ya. Oke, bagaimana kita menentukan ring dari fungsi kuadrat. Nah, jadi kalau kita melihat, kalau saya punya ini, punya grafik fungsi kuadrat misalnya. Ya, sekarang saya punya fungsi grafik fungsi. Sekarang ini saya misalkan grafiknya ini Y, ini X ya. Ini juga Y, ini X. Ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Kalau grafiknya itu terbuka ke atas, nah ya, ini fungsi fx, maka selalu ada puncak ini. Ini namanya puncaknya. Ya. Atau terbuka ke bawah. Jadi begini. Selalu ada puncak. Ini adalah puncaknya. Ya. Maka kalau saya punya seperti ini, ya, ini yang jelas domainnya R. Sekarang tinggal bagaimana ini ringnya. Ya. Sekarang ini domainnya juga R. Ini efek ya. Sekarang tinggal bagaimana ini ringnya. Nah, setiap puncak ini puncak. Katakanlah puncaknya ini titiknya A, B. Dan ini juga ini A, B. Gitu ya. Kalau yang merah ini, maka berarti ke atas D-nya. Berarti B-nya ini ikut sampai tak hingga. Itu ringnya. Kalau yang ini
Berarti B paling tinggi, berarti ini ini paling tinggi. Ini berarti ini min tak hingga sama dengan B. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat ini ya, jadi ring domainnya itu semuanya R, tinggal kita lihat kondisi ini. Kalau yang merah ini kan paling rendah adalah B, maka B sampai tak hingga sebagai ringnya. Ini paling tinggi B, berarti min tak hingga sampai dengan B. Kalau kita mempunyai dua bentuk bentuk parabola ini kan puncaknya berarti yang ini adalah di A, B, yang ini juga sama di A, B. Nah, sekarang kalau saya punya puncaknya itu A, B, maka persamaan parabola itu atau fungsi kuadrat itu saya tuliskan begini. M X dikurangi A ditambah dengan B, tapi ini kuadrat. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau diketahui titik yang lain lagi, maka satu titik lagi diketahui, maka grafik fungsi fx ini akan bisa kita tentukan persamaannya. Jadi kalau saya punya bentuk semacam ini ya, maka tinggal kita lihat aja nanti. Kalau M-nya, misalnya M-nya ini nanti sudah ketemu. Kalau M-nya ini positif, maka bentuknya seperti ini. Jadi kalau nanti M-nya ini kemungkinan ada dua. M-nya kemungkinan positif atau M-nya kemungkinan negatif. Kalau positif, nanti ke sini. Bentuknya ini. Kalau M-nya negatif, nanti seperti ini bentuknya. Ya. Jadi sangat bergantung dari nilai ini. Nilai M ini. Jadi kalau misalnya saya punya seperti ini, contohnya. Saya punya Fx sama dengan min 2. X plus 1 kuadrat ditambah 3. Nah, lihatnya gampang ini. Ini puncaknya berapa puncaknya? Ini yang jelas domain F-nya sama dengan real. Nah, gitu ya. Sekarang kan tinggal ringnya. Ringnya berapa? Nah, ini mana? Ini negatif kan? Kalau negatif berarti yang ini. B-nya berapa di sini? Berarti B-nya berapa? Oh, B-nya 3. Kalau gitu di sini adalah ini min tak hingga sampai dengan 3. Kalau saya punya ini Fx sama dengan X min 1 kuadrat min 5. Maka domainnya mana? Nah, domainnya adalah ini R tetap ya. Sekarang ringnya mana ringnya? Perhatikan. Ini berarti bentuk mana? Ini adalah bentuk yang mana? Coba perhatikan yang mana? Bentuk yang merah. Kenapa? Karena M-nya positif. Ini bentuk yang merah. Karena M-nya positif. Kalau M-nya positif, berarti ini. Berarti kalau gitu ringnya apa ringnya sekarang? Ringnya berarti min tak hingga. Sampai dengan berapa? B-nya berapa? Minus. B-nya, ini salah. Jadi ring F-nya adalah minus 5, min 5 sampai dengan 5-nya ikut, ini sampai dengan tak hingga. Jadi ringnya gitu ya. Oke, nah sekarang masalahnya kalau saya punya begini, nah gitu ya. X kuadrat dikurang 4X ditambah 6. Nah, sekarang bagaimana ini? Ya. Gimana merubah ini dapat menjadi bentuk seperti ini? Maka sekarang kita coba begini. Caranya begini, kita kelompokkan ini. X kuadrat dikurang 4 X ditambah 6. Gitu ya. Nah, perhatikan yang dikurung ini. Ya. Jadi kurung ini. Sekarang kita lihat ini. Ini saya jadikan bentuk kuadrat sempurna. Berarti ini kuadrat sempurna itu bagaimana? Saya punya ini sekarang. Perhatikan ini. Saya punya
Nya A min B kuadrat. Ya, A min B kuadrat. Atau ini sama dengan apa? A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Kasus yang ini. Berarti A-nya berapa di sini? X. A-nya X. Berarti 4 ini berarti sama dengan 2B. Ya. Jadi kalau dalam ini saya padankan ya. Ini saya padankan. Berarti A-nya di sini X. A-nya X. Kita. Kemudian berarti ini itu sama dengan ini. Berarti 2AB sama dengan 4X. Berarti A-nya X. Ini kan 2BX sama dengan 4X. Oh, berarti kalau gitu 2B-nya sama dengan 4. Berarti kalau itu B-nya sama dengan 2. Nah, sudah. Kalau begitu saya bisa merubah ke sini. Jangan di sini ya. Berarti bentuk ini supaya menjadi bentuk semacam itu, berarti saya tambah gini. Berarti X kuadrat dikurang 4X. Gitu ya. Ditambah B-nya berapa? 2 tambah 4. Oke. Kalau tambah 4, berarti harus dikurang 4 dong. Supaya kembali ke situ lagi. Nah ini, akhirnya saya punya ini. X kuadrat min 4X ditambah 4. Min 4 ditambah 6. Berarti ini sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama 2. Ini sendiri. Berarti ini kan sama dengan ini. X minus 2 kuadrat ditambah 2. Nah, dalam hal ini M-nya berapa M-nya? M-nya 1. Berarti positif. Kemudian di sini B-nya berapa? B-nya sama dengan 2 ini. 2 kan kalau kita ikatkan dengan bentuk ini. Nah, jadi ini sahabat begini. Kalau gitu, domain F-nya sama dengan R, sementara ring F-nya sama dengan, nah, bentuk itu naik ke atas lagi kita lihat. Nah, bentuk itu berarti M-nya negatif, ya toh? M-nya positif, yang merah. Berarti yang merah kalau gitu B-nya 2. Berarti minimumnya 2. Berarti ini 2 sampai dengan tak hingga. Oke, Anda bisa mencoba juga kalau saya katakan ini misalnya ya. Katakanlah saya punya Fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1. Nah, berapa ring F-nya? Sebab kalau domainnya sudah jelas. Kalau ini berarti domainnya sudah sama dengan real. Sekarang Anda bisa cari ini dengan membentuk seperti yang ini saya tinggalkan sebagai latihan. Oke.